Di tengah percikan debu, Feng Tianxing perlahan meletakkan tangannya, menyembunyikan duri batu giok di tangannya. Meski sarana persekongkolan tidak terlalu terhormat, apalagi di tempat yang sangat ingin dihancurkan oleh kekuatan, serangan diam-diam jelas memalukan. Namun, jika ingin menarik perhatian Sandeli, Anda harus melakukan sesuatu yang luar biasa. Selama ada alasan yang cocok, tidak ada alasan bagi Sandeli untuk menolak orang yang bisa melakukan apapun untuk tujuan tersebut. Klan bangsawan, apakah mereka manusia atau setan, akan selalu memiliki pertikaian. Berapa banyak hal yang tidak dapat mereka ceritakan kepada orang luar yang ingin mereka ubah. Tetapi karena status dan status mereka tidak dapat melakukannya. Saat ini, Anda perlu melatih prajurit Anda sendiri yang telah mati, dan Feng Tianxing mendorong Sandeli ke arah ini. Tunjukkan kekuatan Anda terlebih dahulu, lalu tunjukkan bahwa Anda dapat melakukan apapun untuk mencapai tujuan Anda. Dengan cara ini, dia dapat mengandalkan serangan diam-diam dan cara lain untuk mencapai hasil yang jauh melebihi kekuatannya saat ini. Dan ini akan menjadi semakin jelas saat kekuatan Feng Tianxing meningkat. Yang penting, langkah ini untuk membuka jalan bagi masa depan Anda. Tidak ada gerakan di debu di bawah, dan Feng Tianxing dengan hati-hati mundur setengah langkah. Dalam sekejap, sesosok muncul di depannya, dan batang tulang besar itu hampir memenuhi semua garis pandang Feng Tianxing. Murid Feng Tianxing sedikit tertutup. Teleportasi. Pada saat dia meluncurkan metode ini, tidak ada jejak aura yang mengalir, dan dia tidak dapat mendeteksinya, yang berarti bahwa ini adalah metode yang dibawa oleh garis keturunan lawan. Seperti garis keturunan batu giok beracun Feng Tianxing. Trik-trik yang ditandai ini sejalan dengan sempron. Meskipun tidak sebesar garis keturunan dari 12 iblis kuno Feng Tianxing, itu bukanlah sesuatu yang harus dibenci. Garis keturunan tidak hanya membawa sarana, tetapi juga kualitas fisik yang jauh melampaui iblis biasa. Sama seperti kecepatan Feng Tianxing yang melampaui kebanyakan iblis, ini adalah sesuatu yang telah diturunkan selama berabad-abad dan terukir di dalam darah. Makan trikku. Dengan raungan dari Nezaroth, kecepatan batang tulang itu sedikit lebih cepat. Pada titik krisis, Feng Tianxing langsung meringkuk, berbalik dan menginjak batang tulang, mengandalkan ritme aneh tubuhnya untuk menghilangkan kekuatan benturan, dan kemudian mengandalkan dorongan lawan, tubuhnya terbang ratusan kali ke langit. M tinggi. Sekitarnya menghindari pukulan ini, tubuh Feng Tianxing masih sedikit bergetar, yang menunjukkan betapa kuatnya tongkat ini. Cantik. Jika tongkat ini jatuh, anak itu pasti hancur berkeping-keping, dan dia akan jatuh dalam waktu singkat. Tampaknya aku harus memberi selamat kepada Nezaroth lagi karena mengamankan Tata No. 1. Tidak, harus dikatakan bahwa dia mengalahkan bocah yang tidak tahu apa-apa. Feng Tianxing baru saja memanfaatkan kekuatannya untuk terbang ke langit, dan iblis di tribun di bawah mulai merayakannya. Banyak dari mereka diatur untuk menjaga staf Sandeli. Pada saat kritis ini, mereka masih harus membual tentang orang kuat mereka. Peringkat kekuatan di tempat ini sebenarnya hanya untuk menghemat waktu bagi para bangsawan sejati untuk memilih. Selama para bangsawan menyukai, apakah Anda masih takut kekurangan sumber daya dan penghargaan? Nezaroth hanya melihat ke atas dan kemudian jatuh. Dengan pengalaman bertahun-tahun, mustahil bagi lawan untuk bertahan dari langkah ini. Kekuatannya sangat besar, dan alat teleportasinya bahkan lebih tak terduga. Di awal konfrontasi, dia bisa membuat lawannya menderita, dan jika tidak hati-hati, tidak akan ada tulang yang tersisa. Meskipun anak ini memiliki beberapa kemampuan dan garis keturunannya tidak biasa, itu terbatas pada ini. Tidak ada bedanya dengan jenderalnya yang kalah. Berjalan perlahan menuju pintu keluar, Nezaroth bahkan tidak melihat ke arah Sandri. Orang lain mungkin dihargai oleh para bangsawan di antara iblis-iblis ini, tetapi dia berbeda. Dia tidak tertarik pada ini. Selangkah demi selangkah menuju pintu keluar, Nezaroth menyeret tongkat tulangnya yang besar, seperti pejalan kaki yang kesepian, yang tidak dapat menemukan lawan, dan milik tuan yang kesepian. Hanya saja langkah kakinya belum jauh, namun tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arah langit. Karena menurut pengalamannya selama bertahun-tahun, saat ini seharusnya jenazah sudah jatuh dari langit. Namun suara jenazah yang mendarat sudah lama tidak terdengar. Perkembangan yang tidak masuk akal ini membuat Nezaroth sedikit waspada. Mendongak, Feng Tianxing masih berdiri di atas langit, pada ketinggian yang sama seperti sebelumnya. Seolah-olah konfrontasi tadi tidak pernah terjadi. Penemuan ini membuat Nezaroth memandang Feng Tianxing dengan curiga, dengan sedikit keraguan di matanya. Tidak mungkin bagimu untuk menghindarinya, apalagi dengan tubuhmu. Kebangkitan, Feng Tianxing tidak hanya mengejutkan Nezaroth, tetapi juga semua iblis yang hadir. Perayaan tadi sepertinya menamparkan wajah setan-setan ini satu persatu. Di antara semua iblis yang melayani Sandeli, tiba-tiba ada iblis yang berteriak ke depan. Nezaroth tetap tidak akan mengalahkan lawannya. Dia sangat cemas. Sedemikian rupa sehingga dia sama sekali mengabaikan keberadaan Sandeli. Meskipun peringkat kekuatan adalah sebuah tanda, dia tidak perlu bertindak begitu tergesa-gesa di depan Sandeli. Begitu dia berteriak,
dia diseret dan diusir oleh anak buah Sandeli. Kalian lanjutkan. 4 kata sederhana itu menunjukkan sikap Seng Deli. Dia tidak ingin mengganggu konfrontasi ini, tapi dia jelas tidak menyukai siapapun. Apakah itu Feng Tianxing atau Nazarot? Saat kata-kata Sunri jatuh, Nazarot akhirnya mulai bertindak. Dilihat dari ekspresinya yang serius, Feng Tianxing pasti akan diturunkan. Karena 1 jurus saja tidak cukup, maka 2 jurus, 3 jurus, hingga tubuh lawan hancur berkeping-keping. Begitulah tekad Nazarot. Feng Tianxing tiba-tiba tersenyum dan mundur beberapa langkah untuk menghindari serangan Nazarot. Ketika Nazarot muncul, dia tertegun. Melihat senjata di tangannya gagal, ekspresi terkejut Nazarot membuat Feng Tianxing sangat puas. Ini adalah hasil yang dia inginkan. Apakah kamu terkejut mengapa aku bisa menjaga jarak yang begitu halus? Senjata di tanganmu tidak bisa menjangkauku, dan sepertinya aku bisa memprediksi lokasimu. Sebelum Feng Tianxing selesai berbicara, Nazarot tiba-tiba mendekati Feng Tianxing. Feng Tianxing hanya terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Tidak peduli berapa kali kamu mencoba, itu akan sia-sia. Aku telah melihat kemampuanmu, dan kecepatanmu jelas bukan tandinganku. Suara itu jatuh. Kecepatan Feng Tianxing dinaikkan menjadi ekstrim. Hanya bayangan yang bisa dilihat di langit. Hanya Dewa Feng Tianxing yang tidak bisa dilihat. Tongkat tulang di tangannya selalu hancur oleh bayangan. Dan setelah upaya sia-sia berulang kali, semangat juang Nazarot langsung turun ke titik beku. Seolah-olah dia telah bertemu musuh alami. Dia tegang.